Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kicomania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat. Saya juga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi bersama saya Jajan Mulyana di channel yang selalu konsisten membahas dan memberikan tips seputar pola rawatan murai batu. Nah, Sobat Kicomania, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit membagikan tips ataupun menjawab pertanyaan dari Sobat Kicomania ya, yaitu tentang cara menstabilkan volume murai batu ya, khususnya untuk para pemula yang benar-benar belum mengerti atau belum paham. Saya di sini akan sedikit membantu atau memberikan solusinya ya Sobat Kicomania, khususnya kepada sobat-sobat Kicomania, para sahabat subscriber maupun yang sudah menonton video ini. Saya sebelumnya mohon maaf dulu ya, saya beribu-ribu maaf saya ucapkan bila ada kata-kata yang kurang enak, kata-kata yang kurang sopan maupun tidak enak didengar dan tidak enak dilihat, tolong dimaklum ya. Karena saya juga di sini sebagai pemula, tidak mengerti apa-apa, apalagi di dunia per-YouTubean ataupun membuat video ya, yang namanya editing segala macam. Saya tidak ahli dan tidak jago, hanya memberikan ala kadarnya aja, karena tujuannya hanya ingin berbagi ya, agar apa yang saya punya, yang saya dapat, pengalaman yang saya miliki ini bisa barokah buat kalian semua, bisa bermanfaat ya, khususnya bisa membantu para pemula yang benar-benar belum memahami atau belum tahu sama sekali ya Sobat Kicomania. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang cara menstabilkan volume murai batu atau memulihkan volume murai batu yang sehabis mabung maupun yang rawatan harian ya Sobat Kicomania. Nah, pada intinya tidak begitu susah ataupun rumit ya Sobat Kicomania. Yang pertama yang harus kita lakukan itu yaitu pengembunan yang rutin ya, artinya yang tidak males-malesan atau dengan yang entar ngembun entar enggak, yaitu bolong-bolong ya, harus konsisten dan rutin ya. Penjemuran yang maksimal dan juga konsisten. Banyak cara yang bisa kita lakukan, seumpama atau misalnya boleh kita embun dan umbar sambil dijemur ya di kandang keparan itu selama 2 atau 3 jam. Tujuannya apa dan fungsinya? Tujuannya untuk membuang lendir-lendir, karena biasanya burung sehabis mabung itu suka volumenya menurun atau serak ya, karena masih banyak lendir ya, ludah-ludah lendir itu ya. Itu biasanya keluar ya cepat dan biasanya tidak lama prosesnya. Nah, di samping kegunaannya untuk menyetabilkan, untuk mengembalikan stamina burung itu sendiri, untuk memperkuat otot-otot, untuk membuat segar tubuh burung itu sendiri, atau memulihkan stamina yang sempat drop karena mabung itu, bisa juga mengeristalkan suara murai batu itu sendiri ya Sobat Kicomania. Insya Allah ya, dengan adanya rutin, konsisten, akan cepat. Pada intinya kita tetap harus sabar dan benar-benar sungguh-sungguh ya merawatnya, ataupun kita benar-benar konsisten, tidak males-malesan. Jangan gunain yang namanya obat-obatan atau doping-dopingan ya. Cukup air putih biasa ataupun larutan, bisa ya sekali diselang dengan Super N seminggu 2 kali ya Sobat Kicomania. Nah, caranya untuk menyetabilkan volume murai batu itu sendiri dengan cara embun, jemur, dan umbar aja itu udah cukup bagi saya ya. Itu untuk menurut pengalaman saya pribadi. Kenapa volume murai batu ini selalu stabil dan tidak naik turun? Karena pola rawatannya yang stabil, dari cara pengembunannya, dari cara pengumbarannya, ataupun dari cara penjemurannya itu yang tidak berubah-ubah ya. Jangan sekarang ngembur 1 jam, besok setengah jam, besok 15 menit, besoknya lagi 2 jam, apalagi besoknya lagi dijemur tengah hari, trik tengah hari. Itu yang bikin murai batu sendiri volumenya menurun atau menjadi serak, yaitu bahaya ya. Batasnya minimal jam 10 ataupun jam 11 masih bisa ya Sobat Kicomania. Tapi kalau udah triknya panas jam 1 atau jam 2, jam 12 itu kurang baik ya.
malah menimbulkan penyakit ya. Nah, mungkin itu ya Sobat Kicomania untuk cara menangani atau menyetabilkan dan mengembalikan volume murai batu yang sempat hilang atau serak ya. Nah, kalau untuk cara misalkan menambah volume, untuk saya pribadi kurang setuju, tidak ada ya, menambah volume itu tidak ada, karena untuk power itu sendiri sudah bawaan alat pita suara itu udah bawaan ya Sobat Kicomania, lain dengan alat elektronik yang bisa kita tambah powernya. Tapi untuk murai batu ini kita logika aja pikirnya ya. Untuk menambah itu tidak ada sebenarnya ya. Itu menurut saya, pengalaman saya pribadi ya, belum pernah nemu yang namanya nambah itu. Tapi mencoba untuk membendingkan atau membuat tajam, mengeristalkan atau membuat kering itu ada, bisa, yaitu dengan cara pola rawatan yang baik dan konsisten ataupun benar ya. Nah, rawatannya seperti itu aja Sobat Kicomania, tidak susah-susah. Pada intinya, 1 embun yang rutin, 2 penjemuran yang rutin, 3 pengumbaran yang rutin, 4 konsisten. Artian konsisten, jamnya jangan berubah-ubah, kita buat catatan aja ya dari jamnya, atau pakai jam, bisa kan ada HP, bisa kita lihat menit-menitnya, jam-jamnya gitu kan, kemarin sampai jam berapa, hari ini sampai jam berapa, itu harus disamain nih Sobat Kicomania. Nah, untuk pemberian ekstra puding jangkriknya pun dikasih makan itu berupa ya, mau wortel, mau toge, itu apa aja, yang terpenting apa yang kita makan itu sehat, bagus, dan tidak beracun. Bagi jangkrik pun sama, tidak ya, untuk kegunaan atau manfaatnya mungkin kalian semua juga sudah pada pinter tahu ya kegunaannya wortel, toge, ataupun kangkung gitu ya. Agar tujuannya jangkrik ini juga segar, sehat, dan dikonsumsi untuk murai batu itu sendiri sehat gitu ya, tidak kosong. Dan jangan sekali-kali memberi jangkrik ekstra puding ini dari kios langsung diberikan ke murai batu itu sendiri ya, karena dalam keadaan perut yang kosong ataupun jangkrik ini tidak diberi umpan, semisalnya di kiosnya, bisa kanibal ya, makan yang bangkai yang sudah mati segala macam, bisa menimbulkan penyakit buat murai batu itu sendiri. Yang kedua, hindari pemberian kroto yang kroto sudah basi dan berwarna kuning, ataupun kroto yang biasa dikipasin di kios-kios ya. Itu yang akan benar-benar merusak power burung murai batu itu sendiri ya Sobat Kicomania. Mohon maaf ya, agak sedikit nyangkut-nyangkut nih, maklum, namanya juga pemula ya, masih grogi. Nah, pada intinya ya begitu ya Sobat Kicomania. Lakukan pengembunan, penjemuran, pengumbaran yang rutin, apalagi burung yang sehabis mabung, volumenya masih belum normal, ataupun burung yang sudah rawatan tapi volumenya belum maksimal. Dengan adanya pola penjemuran yang ditingkatkan, insya Allah, saya tidak benar-benar menjamin, tapi insya Allah semua yang saya lakukan seperti itu, alhamdulillah semua kebukti ya Sobat Kicomania. Nggak ada ibaratnya yang gagal gitu untuk di volume itu sendiri. Benar-benar emang meningkat walaupun lambat, tapi bakal kelihatan perubahannya itu. Jadi apa yang kita lakukan dengan hasil yang baik, pasti hasilnya pun akan baik ya. Jangan terburu-buru gitu ya, jangan gerusa-gerusu, santai aja, nikmatin aja. Nah, mungkin gitu aja Sobat Kicomania ya, sedikit tips dari saya untuk cara menyetabilkan volume murai batu itu sendiri, ataupun memulihkan murai batu yang sehabis mabung suaranya sempat menurun ya. Untuk mengobati murai batu yang serak, hilang suara segala macam, ditunggu aja ya, nanti saya akan buatkan. Plus berikut tutorial cara pembuatan minumannya, yaitu minuman pokoknya intinya alami ya, dari buah mengkudu. Mengkudu mungkin kalian juga tahu lah khasiat-khasiatnya seperti apa. Untuk kita itu alami ya, tidak ada efek samping ya. Yang terpenting tidak dengan jangka panjang. Ditunggu aja ya di tutorial yang di tips selanjutnya ya Sobat Kicomania. Ya mungkin segitu aja Sobat Kicomania. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sobat Kicomania maupun sobat subscriber ataupun yang lagi menonton, apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, ada salah-salah perilaku ucap yang kurang enak didengar dan dilihat, tolong dimaafkan, mohon dimaklumi ya. Saya juga tidak pintar mengedit, tidak pintar berbicara ataupun berakting. Ini tujuannya hanya membagikan apa yang sudah saya tahu, apa yang sudah saya terapkan, ingin supaya bermanfaat buat kalian semua, ingin membantu dan mengajak kalian semua para Sobat Kicomania yang benar-benar belum paham ataupun pemula banget untuk belajar bareng-bareng, yaitu belajar bareng saya juga lagi belajar ya. Nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat, nggak ada guru, nggak ada murid, semuanya sama. Yang terpenting kita mau belajar, mau bertanya ya. Silakan bila ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, berkomentar ya. Insya Allah
pasti akan saya respon, pasti akan saya balas walaupun lambat, mohon maaf. Karena mungkin saya juga akan menjawab yang lain-lainnya, jadi bergantian, tolong ya bersabar, berkomentarlah dengan sopan, dan saya juga akan meresponnya dengan sangat sopan dan sangat baik ya, insya Allah ya. Mungkin gitu aja Sobat Kicomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di tips-tips video yang akan datang.